Oke baik sahabat, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali tentang indikator custom, yang mana untuk indikatornya sendiri bisa sahabat download secara gratis di deskripsi video ini. Tetapi kalau boleh saya menyarankan, alangkah lebih baik sahabat mempelajari bagaimana cara menggunakan indikator custom ini sehingga bisa kita gunakan secara maksimal dalam membantu menganalisa market. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mencari peluang untuk entry posisi baik buy ataupun sell, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu setiap indikator yang ada dalam sistem trading ini. Ya, karena setiap indikator saling berkaitan, saling mendukung untuk membantu kita dalam memaksimalkan indikator custom ini. Nah, yang pertama di sini ada strong and weakness, sahabat. Di mana strong and weakness ini adalah sebuah indikator untuk mengukur volume pergerakan pada salah satu mata uang. Misalkan kalau sahabat lihat di sini ada Jepang Yen, CHF, AUD, Euro dengan warna putih. Nah, itu artinya adalah mata uang tersebut sedang terjadi penguatan. Sedangkan untuk GBP dan NZD di sini warna putih tetapi agak gelap. Nah, ini mengindikasikan bahwa mata uang tersebut sedang mengalami sideways lah, sedang mendatar. Untuk USD dan Kanada ini berwarna merah ya sahabat ya. Ini menunjukkan bahwa mata uang ini sedang terjadi pelemahan. Nah, lantas bagaimana cara menggunakan ataupun memanfaatkan dari indikator strong and weakness ini? Nah, sebetulnya tujuan dari indikator ini untuk menunjukkan pada kita bagaimana mencari market yang bagus untuk kita tradingkan. Nah, dalam menggunakan indikator strong and weakness ini kita pasangkan dari mata uang terkuat dan yang terlemah. Kalau kita lihat di sini Jepang Yen, CHF dan AUD adalah mata uang yang terkuat, sedangkan USD dan Kanada adalah mata uang yang terlemah. Maka kita cari Jepang Yen ya ataupun USD Jepang Yen ya, ini market yang kita buka adalah USD Jepang Yen. Dan kita lihat di sini ya di strong and weakness Jepang Yen sedang kuat, sedangkan USD terjadi pelemahan. Nah, sehingga ketika market bergerak, kalau misalkan dia down terus turun gitu. Kalau misalkan market up terus up, jadi jarang terjadi akumulatif ataupun sideways lama, jarang. Keuntungan pergerakan seperti ini adalah kita cepat mendapatkan target profitnya sahabat. Kadang kan ada yang 2-3 hari ya kan. Nah, kalau misalkan kita memanfaatkan strong and weakness dan memasangkan salah satu mata uang terkuat dan terlemah, itu akan cepat dapat target profitnya. Walaupun memang lebih cepat juga kena stop lossnya. Karena biasanya ketika market drop itu jarang banyak sekali hambatan seperti itu. Jadi agar lebih cepat sampai TP-nya ataupun lebih cepat kena stop loss-nya sehingga kita bisa menganalisa kembali. Jadi keuntungan dari strong and weakness itu mencari market yang bagus untuk ditradingkan. Nah, acuan dari strong and weakness sekali lagi adalah mengacu pada perpaduan antara market yang kuat dan yang lemah. Oke, kalau di sini jelas ya Jepang Yen kuat dan di sini USD lemah. Nah, saya sudah membuka USD Jepang Yen. Berarti market sedang downtrend, sahabat ya. Market sedang downtrend dan jelas bahwa opsi kita adalah sell. Nah, kalau kita sudah tahu market mana yang akan kita tradingkan berdasarkan acuan dari strong and weakness, maka selanjutnya adalah kita akan mencari sinyal untuk melakukan open posisi. Oke, sebelumnya di sini ada informasi spread ya, price harga yang sedang bergerak untuk kotak merah ini. Sebetulnya ini adalah informasi standar yang nggak terlalu penting karena bisa dicari dengan cara yang manual. Selanjutnya di sini ada lingkaran merah dan putih, sahabat. Jadi lingkaran merah dan putih ini adalah sinyal untuk kita buy atau sell. Sinyal warna merah dan putih ini tidak semuanya kita ambil ya sahabat ya. Kita harus memadukan segala unsur dari indikator custom ini. Pertama, bahwa market sedang downtrend ya.
karena USD-nya lemah, Jepang Yen-nya menguat. Yang kedua di sini menunjukkan bahwa kita memang disarankan untuk melakukan sell, ya, karena di sini ada sell. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di mana kita akan melakukan sell? Jelas ya sahabat ya. Ada dua opsi. Yang pertama adalah terjadinya crossing expect trend. Nah, jadi pertama, nah di sini nih. Di sini ada signal sell, lingkaran ini ada lingkaran merah. Nah, setelah lingkaran merah ini lalu market terjadi persilangan ya. Jadi indikator ini terjadi persilangan dari putih ke merah. Itu sell pertama kita. Dan ketika market turun, lalu di sini ada titik merah lagi, kita boleh sell kembali. Lalu market turun lagi, ada sinyal lagi, maka kita boleh sell. Selagi area dari expect trend ini ataupun indikator ini masih merah, kita boleh melakukan sell setiap signal sell muncul. Oke, jadi kita sederhanakan kembali ataupun kita simpulkan bagaimana tahapannya. Pertama, kita lihat strong and weakness, cari mata uang terkuat dan terlemah, maka kita akan trading di sini. Di sini ada AUD juga ya, yang kuat. Di sini ada Kanada. Nah, kita cari AUD Kanada. Yang kedua, kita cari sinyalnya di sini. Indikator strong and weakness ini memberikan opsi apa, buy atau sell. Oke, kita cek ya sahabat ya. Di sini AUD kuat, Kanada lemah. Jadi AUD Kanada ya, kita akan cari market AUD Kanada. Oke baik sahabat, saya sudah membuka AUD Kanada. Di mana AUD Kanada adalah market yang ideal untuk kita tradingkan. Pertama, AUD sedang kuat dan Kanada melemah, sehingga market punya kecenderungan untuk bergerak secara lebih cepat ya. Misalkan market jika up maka akan bergerak up lebih cepat, atau ketika market sedang down pergerakan turunnya juga cepat, sehingga untuk sampai ke target area kita itu jauh lebih cepat. Kalau kita sudah tahu market apa yang akan kita tradingkan, maka langkah selanjutnya adalah kita cari sinyal di sini. Market memberikan perintah apa? AUD Kanada memerintahkan kita untuk buy. Oke, di sini setelah kita tahu opsi kita adalah buy, tentu kita akan entry di setiap arrow. Kalau saya kecilkan marketnya, maka di sini ya, di lingkaran ini. Karena di sini terjadi crossing ya, ataupun perpindahan dari merah ke putih. Dari merah ke putih. Tetapi di area crossing ini tidak ada arrow sahabat. Tidak ada arrow ataupun arah area entry. Jika tidak ada arah area entry, maka kita tunggu. Kita tunggu lalu muncul di sini, baru boleh kita melakukan buy. Ya, untuk target profits terserah. Ya, mau mengacu pada resisten ini boleh ya, silakan. Setelah itu kita tutup, market kembali turun, kita melakukan buy kembali. Tapi dengan catatan kita tunggu dulu sinyal buy muncul. Ternyata muncul di sini sahabat ya. Baru kita melakukan buy. Terus saja seperti itu. Jadi kita akan melakukan pertama entry itu ketika terjadinya crossing ataupun perpindahan dari merah ke putih atau dari putih ke merah, tergantung bagaimana ini memberikan sinyal, apakah kita punya opsi untuk buy ataupun kita punya opsi untuk sell. Jadi sesederhana itu ya sahabat ya, tentang bagaimana cara menggunakan indikator custom ini. Tentu sekali lagi indikator ini hanya alat bantu analisa ya, akurasi bagaimana cara menggunakannya. Jadi setiap orang tentu punya perspektif dan cara dalam memanfaatkan indikator custom ini, sehingga akurasinya pun beragam. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya berapa persen akurasinya, jawabannya saya nggak tahu.
Pertama, saya belum melakukan tes, saya hanya memahami bagaimana cara indikator ini bekerja, lalu saya sharingkan. Maka sudah tugas sahabat untuk mempelajarinya, melakukan tes, dan silahkan nanti disimpulkan apakah indikator ini worth untuk digunakan atau tidak. Oke, mungkin itu aja sekilas tentang indikator custom. Silahkan dipelajari dan mudah-mudahan bermanfaat.